Di mana, Pak? Oh, bantu pantau Wak, di Facebook bagus gak suaraku, Wak? Oh, jadilah main game tuh, Wak. Situasi lagi gawat. Coba ditengok, Wak. Ya. Baik, karena ini di situasi yang di luar normal ya. Saya pun dan teman-teman akan menangani perkara yang lain, tapi intinya saya pertama kali mengucapkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya sendiri adalah John Ganesha, tim advokasi PDKP Babel untuk negosiasi debitur terdampak pandemi COVID-19. Saya pun adalah para legal, bahkan saya ingin nunjukin kartu paralegal saya yang terdaftar di BPHN, masih aktif, dan saya adalah kepala badan paralegal dari PDKP Babel sendiri untuk menjalankan misi bantuan hukum bagi masyarakat bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 16 tahun 2011. Saya juga penerima kuasa dari 218 debitur yang kami sebut nanti dengan nama klien kami. Saya akan menampilkan video nanti di dalam acara ini, acara Senpes itu menunjukkan perkembangan yang kami alami yang perlu diberitahukan kepada pemangku kebijakan, pemerintah Republik Indonesia, seluruh perusahaan, tapi lebih tepatnya pimpinan-pimpinan perusahaan pembiayaan, dan termasuk seluruh kepala kolektor atau tim mata elang yang mengambil jasa, masih membiasakan jasa-jasanya. Mari kita lihat apakah mata elang masih dapat dilakukan. Ya, ini mata elang ini ada kegiatan pengintaian terhadap debitur, rumah debitur dan keluarganya. Sehingga saya dapat kemukakan seluruhnya di sini, bahwa sejak awal tim advokasi ini bukan saja simpel bekerja, kami bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini harus ramah terhadap perlindungan hak asasi manusia. Karena kami begitu risau sekarang dengan peristiwa yang saya anggap ini tidak dalam budaya hukum atau penyelesaian hukum yang ada di Indonesia. Bayangkan, walaupun ada kepolisian di daerah tempat yang akan saya expose ini, petugas itu diam saja. Mereka menunggu terjadi dahulu tindak pidana itu terwujud, barulah seakan-akan mereka dapat bertindak. Nah, oleh sebab itu saya ingin ini kita pelajari betul-betul, dan sangat penting setiap Kapolda, menurut saya, ya, kami kan lembaga bantuan hukum, maka kami memberi arahan agar bisa melihat video ini dan apa yang harus dilakukan. Kepada OJK pun begitu, kami telah bersurat kepada Anda sangat sering dan tidak ada satupun jawaban. Entah surat Anda telah kami terima, OJK kami menyurati atas nama debitur. Mereka menceritakan, mereka meminta perlindungan Anda. Nah, sehingga saya melihat pidato jengkelnya Pak Presiden Jokowi, karena memang benar para pejabat ini masih bekerja dengan suasana normal, tidak ada sense of crisis. Jika hal ini dibiarkan, ya, praktek-praktek penarikan objek jaminan secara paksa, dan nanti kita akan buktikan, maka
pasti akan sebanyak orang bertambah kehilangan pekerjaan. Karena sekarang unit kendaraan itu adalah mata pencaharian. Ini sense of crisis. Tidak bisa kita menunggu terwujud tindak pidana itu. Baru kita, umpamanya begini, terjadi dulu kekerasannya baru kami bisa turun. Saya pikir itu tidak sense of crisis. Nah, para pemirsa, kami dari PDKP memberitahukan, sejak new normal, setidaknya Juni 2020 ini, leasing itu mulai mengadakan penagihan baik langsung ke tempat klien, WA, email, dan somasi. Itu sah. Itu sah. Itu hak mereka dan wajib. Karena mereka juga berhak untuk menyampaikan pernyataan lain. Tetapi kalau sampai menggunakan jasa mata elang, atau mengintai, atau memberhentikan di jalan, dan nanti Anda lihat di dalam video saya, maka kami ingin mengkonfrontirkan bagaimana hubungan antara perbuatan itu dengan hukum pidana yang berlaku di negara kita. Nah, sekarang pertanyaannya, video ini untuk apa? Demi kepentingan 218 klien kami. Artinya, video ini bukan hanya untuk mengekspos satu yang terjadi kepada satu klien, tapi ini berpotensi terjadi kepada seluruh klien kami. Artinya saya sedang berbicara untuk demi dan atas nama kepentingan umum. Seluruh debitur kini resah melaporkan pada kami bahwa mereka harus bagaimana, uang pun sudah tidak ada. Nah, kami ingin mengekspos kepada Kepolisian Republik Indonesia. Mari kita lihat, pertaruhannya ada satu. 4. Dalam tayangan saya ini, saya minta kegiatan mata elang dan cara-cara seperti itu, mengintai kediaman debitur dan keluarganya, mencegat kendaraan di jalanan, menyewa jasa preman yang tidak mengerti hukum. Tidak ada lagi penarikan paksa, bujuk rayu, pembodohan. Nah, jika ini tidak segera ditindak secara hukum pidana, maka pasti pilihannya adalah debitur akan kami sarankan menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur di pengadilan negeri secara perdata. Sungguh omong kosong pilihan seperti ini. Karena biaya persidangan acara perdata itu mahal dan terlalu lama. Sementara kendaraan tetap disita. Bagaimana mereka bisa? Jadi segera proses perkara yang saya ekspos ini supaya jelas ini tindak pidana atau sekedar perbuatan melawan hukum secara formil. Biar jelas ini upaya apa yang apakah ingat kita semua sudah punya putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ungkap semua dan perhatikan, dan bagi para pemegang tanggung jawab siapapun akan kami hadapkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kejadian ini di Tangerang. Ceritanya, leasing memberi kuasa kepada pihak ketiga, ya, mendatangi rumah klien kami. 2 masuk pekarangan. 5 berjaga di luar. Sebagai penerima kuasa, saya bicara dengan mereka. Bahkan video call. Jadi saya kenal semua orang-orangnya. Anda tahu, mereka bawa begini, kertas begitu ya. Ya, umpamanya gini. Ini Pak, fidusia. Ada logo Kemkumham RI, itu sertifikat jaminan fidusia. Ini dari pengadilan, bos. Katanya bos pengacara. Pada saya para legal. Masa tidak paham? Apalagi pengacara, lebih paham dia. Lalu saya tanya pada mereka, apakah Bapak tahu putusan MK RI, Mahkamah Konstitusi? Mereka jawab begini, saya hanya tahu 2 hukum. Hukum negara dan hukum rimba. Mereka menjalankan perintah atasan katanya. Tetapi bagaimanapun, saya ingin menyampaikan, saya merasa lebih nyaman bicara dengan mereka. Karena mereka pun sebenarnya tahu betapa mengerikannya pandemi corona itu. Karenanya kami bisa sepakat bahwa kita bertemu dengan pemberi kuasa.
mereka, yakni kepala kolektor dari leasing ini. Rupanya kepala kolektor tadi memerintahkan agar mereka berhasil mengajak klien kami ke kantornya. Baik, sebelum saya ingin pasti, Pak Firman, apakah suara saya jelas, Pak Firman? Beri tanda jempol. Nanti saya ngoceh-ngoceh atau oke. Begitu cerita, saya lanjutkan. Rupanya tadi akhirnya abang dari klien kami ini karena merasa diiming-iming akan diberi restrukturisasi kredit, pergilah dia dengan membawa mobil itu. Katanya mau difoto rangka mesinnya, mau difoto Oke, terima kasih membantu saya untuk ini. Rupanya katanya akan difoto mobilnya, cek rangkanya. Tetapi saat mereka bicara dengan kepala kolektor ini, abang klien kami ini kan bukan nasabah mereka. Sehingga dia tidak mungkin untuk mengadakan kesepakatan. Dia bilang, saya janji untuk akan bicarakan ini dengan adik saya. Nah, saat hendak pulang, apa yang terjadi? Dan mau pulang ya, mengambil mobilnya. Ada lisan dari tim pihak ketiga itu. Dia bilang begini, sebaiknya jangan dibawa bang, nanti ada perlawanan. Dengan lembut. Dengan lembut. Nggak ada kelihat unsur kekerasannya kalau kita pada bodoh semua gitu kan. Dengarkan baik-baik rekaman orang audio saya dengan orang itu ya. Jadi sewaktu baik, saya akan coba jadi semua biasa kita dengar langsung saja lah. Dan semua berhati-hati dan kami pun tidak terlalu pusingkan dengan formalitas dari hukum ini, itu lambat. Halo. Halo, dengan siapa nih? Kok dengan siapa? Hadirkan ketemu dengan saya semua pihak. Jangan lewat by phone, kan ada chattingan saya. Silakan datang semua pihak ketemu dengan saya di dalam sutra. Oke. Kalau mau cari kebijakan, kalau mau cari solusi. Jangan saling merugikan semua pihak dong. Ini adalah rekaman malam itu ya. Ini kejadiannya malam. Oke. Iya, itu kan abangnya sudah datang. Terus gimana? Saya dengar itu mobil STNK-nya di mana? Siapa saya mau nanya? Yang menjadi nasabah siapa? Ya sudah, saya nggak ada urusan dengan abang ini. Saya penerima kuasanya. Ya sudah, abang kapan mau datang? Jangan enak di abang, sakit di kita. Oke. Jadi Pak itu mau pulang. Dan saya sarankan langsung ke Polsek ya. Silakan. Oke lah. Percuma ngomong sama Anda nih. Oke lah. Oke. Jangan dihalangi ya. Oke. STNK di mana? STNK. STNK. Saya tunggu jam berapa? STNK. Pak Fuad tuh person. Bisa saya laporkan orang kayak Anda ini. Anda itu orang. Ngerti nggak? Ngerti nggak orang? Barang siapa? Jadi tolong jangan, saya ini dari tadi baik-baik. Kasih itu STNK-nya.
Emang pihak sama baik. Bukan, tadi Anda itu STNK di siapa? Ada di pihak Baik, saya akan berurusan dengan pusat. Anda yes. tidak punya kemampuan hukum untuk bicara dengan saya. Oh, sama seperti abang. Tidak ada kemampuan hukum untuk berbicara dengan saya. Makanya jadi tidak usah dihalangi. Ya abang jangan menghalangi ya kan tim kita untuk bekerja. Apa tim apa? Tim kekerasan. Mana ada tim kekerasan? Baik, saya buktikan. Abang itu pulang dengan baik-baik ya. Mana STNK-nya serahkan. Siap. Saya ke Polsek nggak nih? Ya sudah. Enggak. Kita ke Polsek nggak sekarang? Ya sudah, silakan monggo. Ikut ke Polsek. Biar Ikut jelas. siapa? Ikut abang saya itu. Siapa nama Pak itu? Saya nggak ada urusan dengan Pak. Kontrak Lah. kita di Pak Budi. Enggak, saya pengen jelas juga supaya. Tapi biarlah begini. STNK-nya tolong dikembalikan. Dan saya tanya. Aset Pak Budi atau mobil sih? Baik, Bapak tahu fidusia artinya kepercayaan. Baik. Bapak pegang BPKB-nya. Saya tanya, BPKB-nya masih ada nggak? Nah, Ada nggak? Hey, BPKB-nya ada nggak? Itu milik siapa BPKB-nya? Itulah fidusia. Bapak pegang BPKB-nya, klien kami pegang mobilnya. Sekarang kutanya, Ya kan? BPKB-nya ada nggak? Kendaraan itu BPKB apa STNK? Terserah Bapak, BPKB Bapak yang pegang. Ya kan? Ya artinya apa? Selama BPKB masih di pihak ACC, selama itu pun itu adalah aset ACC, betul? Betul. Lalu Oh, Bapak ya. ngerti nggak? Bapak ngerti nggak tentang fidusia? Kepercayaan Ya. diberikan. Tapi sudahlah, kita udah sabar. Milik kendaraan adalah BPKB, bukan STNK. Ah, ya sudah, pegang saja BPKB-nya. Kenapa pegang STNK dan mobil klien pula? Ah? Di mana nggak ada kewajiban, di situ haknya nggak bisa digunakan. Siapa bilang? Gugat ke pengadilan atau bawa sita jaminan dari pengadilan? Hah? Kita buang-buang waktu. Lah nggak bisa, demi keadilan itu buangkan uang waktu. Keadilan itu sepanjang masa, bro. Dengan Bang Joni, wasting time, buang-buang waktu. Saya juga banyak kliennya, Ya Pak. sudah, assalamualaikum. Ya, saya Ada masalah. ingat betul nama ini ya. Kalau ada apa-apa terhadap mobil itu pertama kali lah Pak Fuad yang saya ini.
Baik, baik. Terima kasih Pak Novrian yang menonton saya baik. Setelah Anda mendengar eh, apa namanya audio tadi. Pertama saya ingin mengekspos saya, itu suara saya. Saya ingin mengekspos. Dan saya sudah berusaha mengedit agar tersembunyikanlah identitas orang itu. Tapi apa dayanya, kalaupun seandainya silakan. Karena pada prinsipnya saya sudah berusaha dan saya tidak takut, tidak seperti pejabat-pejabat di sekitar Presiden Jokowi yang inginnya bekerja tapi tidak ada resiko. Ya sebaiknya tidak usah jadi pejabat kalau tidak mau ada resiko. Kita sedang menjalankan misi bagaimana penanganan pandemi ini tetap ramah pada perlindungan hak asasi manusia. Dan kalau Anda dengar tadi, dalam bisnis ini, dia pikir dengan memegang BPKB atau sebagai pemilik, dia pikir dia pemilik kendaraan itu. Dia tidak paham apa itu fidusia. Fidusia itu kepercayaan yang diserahkan oleh debitur atau klien kami. Kepercayaannya yang diserahkan. Makanya kalau urusan kepercayaan itu dekat dengan urusan pengadilan untuk membatalkannya. Karena dia wakil Tuhan. Nah, dalam bisnis, orang yang tidak dapat menjaga kepercayaan, maka celaka kita bisa berbisnis dengan orang-orang seperti ini. Leasing ini mencederai kepercayaan. Betul? Ya terserah tidak betul pun silakan. Mari kita. Mungkin kalau saya bayangkan ya, jika kita badan hukum ini bisa ngomong, badan hukum dari leasing ini, perusahaannya itu bisa ngomong, kita lihat logonya, kan, kita lihat kantornya yang megah dan kegiatan-kegiatan yang humanis, dia bisa kecewa dengan orang seperti tugas mereka ini. Karena di dalam logo itu pasti termuat sebenarnya bisnis mereka ini adalah bisnis yang humanis dan dapat dipercaya. Sehingga datanglah debitur untuk mengadakan hubungan bisnis dengan dia. Baiklah, saya kembali ke kasusnya. Nah, karena abang klien kami ini sendiri malam itu, maka saya minta ia mencari tempat yang terang dan banyak keramaian, karena dia punya anak istri ya, dia juga punya emosi gitu kan, agar tidak terjadi perkelahian. Nah, syukurlah solidaritas driver online di Tangerang itu datang dan mendampinginya. Tapi saya meminta mereka untuk melapor ke Polsek Serpong. Jadi tolong didengar Polsek Serpong Tangsel. Didengar ini dibanding mereka bertaruh nyawa malam itu dengan tim suruhan leasing itu. Lihat, karena saya bilang begini, kalau kita mengadakan aksi massa di situ, maka kita kalah. Dia akan dinaikkan derajatnya oleh atasannya, si kepala kolektor itu, karena dia melepaskan unit karena dalam tekanan. Kita masih percaya hukum mampu menyelesaikan ini. Bukan untuk klien kita saja, tapi kepada seluruh klien kita yang saat ini sedang dampingi. Saya bicara dengan SPKT Polsek Serpong Tangsel, memberi pendampingan kepada abangnya klien kami. Kami meminta agar didampingi klien kami untuk mengambil kendaraannya dengan menceritakan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dan sekaligus melaporkan dugaan ancaman kekerasan yang terjadi. Nah, siapapun ya, SPKT kepolisian yang ada di Polsek Serpong yang menerima telepon saya, karena Anda bilang waktu itu Anda terima tidak layanan bantuan hukum melalui telepon di saat social distancing, dia bilang terima, maka saya bertanggung jawab untuk mengejar perkembangan atas laporan yang disampaikan klien. Besoknya, karena kan sudah pulang tadi kan, saya tuh masih berkeyakinan mobil ini akan dikembalikan 1 kali 24 jam. Setelah sudah lewat waktunya, maka Anda dengar telepon saya kepada dia. Dia menjanjikan
tidak ada kekerasan yang akan terjadi. Rupanya mulut orang ini tidak dapat dipercaya. Sebentar, saya ambil dulu audionya. Baik, mari kita dengar. Ini adalah percakapan besoknya dengan pihak kreditur itu. Itu dia mau ngambil, diancam. Baik, ini adalah audionya. Saya akan ada perlawanan. Apa itu? Siapa? Mana bukti otentiknya? Makanya Itu timmu kan? Baik, inilah. Nah, itu tim kamu. Jadi kau urus dulu masalah. itu sudah saya urus. Dengerin. Enggak, sebentar. Mereka itu sudah tidak ada di kantor. Laporannya sudah di Polsek. Bagaimana? Ya sudah, foto itu bukti laporannya. Kecuali Jangan kau angkut. Aku, kita ini kalau tugas laku ini tahu tidak kau apa? Karena abang Persamaan di muka hukum buat Pak Bu. Kalau kau sama dong di muka hukum. bagaimana mobilnya ada di situ, dia mau ngambil, diancam akan ada perlawanan. Apa itu? Siapa? Mana bukti otentiknya? Makanya jangan hanya dengar dengan satu suara doang. Baik, sekarang saya tugaskan adik saya ambil dan tanpa kekerasan. Baru kita ngobrol jam 7, jam 8. Ya Sepakat? coba buktikan kalau itu ada kekerasan. Jangan cuma ngemeng doang aja di handphone. Bener, boleh, bagus ini Bapak ini. Oke. Kita turunkan dulu. Ke saya. Pak. Ini klien tidak pernah ingin membatalkan perjanjian. Dia ini sedang melakukan penundaan. Ya benar, kalau mau penundaan, kan, mana bukti penundaannya? Kalau kalau setiap leasing kayak Anda, surat sudah disuruh, ya kan? Kalau setiap leasing kayak Anda, PWP di foto. Kalau setiap leasing kayak Anda, berarti setelah pandemi kau yang kaya, negara makin miskin. Kau menguasai aset semua, pakai politik hukummu. Iya, kau menikmati dari pandemi. Di mana? Abang ngerti nggak sih arti dari relaksasi? Relaksasi itu orang mengadakan negosiasi untuk rileks, tidak dalam tekanan. Yang datang negosiasi itu siapa? Mana batang hidungnya? Datang aja belum kok. Baiklah, ku pegang omong. Baik, Anda sudah dengar tadi pembicaraannya. Dia berjanji tidak ada kekerasan. Dan memang besok abang klien kami harusnya lah untuk menunaikannya, karena dia sudah menjanjikan tidak ada kekerasan. Nah, saya ingin menyampaikan
nantilah bagaimana sebenarnya dalil-dalil yang disampaikan oleh PDKP Bubble tentang utang-utangnya di leasing ini. Kami punya dasar hukumnya, ada channel. Tapi semuanya itu tugas dari PDKP Bubble ini adalah membangun persamaan hukum. Jadi kedudukan hukum debitur itu kami angkat dulu supaya dia tidak jadi pihak yang lemah dalam hubungan kontrak ini. Dan keangkuhan orang-orang seperti kepala kolektor ini yang merasa paham, ya harus kita robohkan dulu supaya turun sampai dan bisa akhirnya bernegosiasi dengan baik. Nah, di dalam video hari ini, lalu karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam, setelah abang klien kami ini datang bertemu kepala kolektor ini, dia menyampaikan bukti-bukti surat yang sudah dikajukannya, menyampaikan foto-foto yang dimintanya, dan mengajukan penangguhan. Ingat, dia bukan debitur atau nasabah prinsipal, dia abang. Sehingga dia hanya bisa menjanjikan nanti tawaran Anda, skema Anda akan saya bicarakan dulu dengan adik saya. Tetapi pada saat ia hendak mengambilkan mobil, ternyata kepala kolektor ini memerintahkan seseorang untuk berdiri di depan mobil, menghalangi seakan-akan mereka lah ya pemilik kendaraan ini. Nah, yang bikin saya kesal, ada 2 orang polisi di lokasi itu, yang hari ini saya expose untuk menunjukkan kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa sepertinya tidak ada protokol yang membahas tentang objek pendaringan fidusia ini yang sudah diadili oleh Mahkamah Konstitusi sifat jahatnya. Jadi saya merasa ini harus dilapor ke Propam ya, ke polisi, 2 orang polisi, karena mereka tidak mendengar permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari debitur. Sekali lagi bahwa tujuan video ini adalah mengekspos untuk lahirnya kebijakan yang lebih ramah HAM dalam melindungi proses negosiasi. Karena semua pada diam, OJK pun tidak ada yang membalas kita kok. Baik, Anda akan lihat tentang video ya. Saya adalah orang yang memerintahkan kameramen itu untuk ambil. Saya kuasa hukum, saya ingin bicara dengan orang-orang di situ. Saya adalah saksi yang langsung melihat dan berbicara ya di dalam video itu. Dan kapasitas saya juga penerima kuasa. Saya adalah orang yang merekam. Jadi saya rekam itu video call itu dengan ya saya. Tujuannya sudah saya jelaskan, tapi silakan saja kalau ada yang melakukan penuntutan. Perhatikan video 1. Oke. Saya akan expose kenapa kita jadi begini soalnya. Baik, ini Pak polisinya. Yang baju putih siapa? Ya. Oke. Pak polisi, ini sudah tidak tertib tapi Anda diam. Saya jelaskan kepada Anda bahwa mobil itu kemarin dikuasai secara tidak sah. Dan sekarang lihat ketika Pak ingin mengambil mobilnya, Anda saksikan ya, bahwa dihalangi oleh orang yang berbaju putih. Menghalangi orang dengan maksud mencari keuntungan, itu apa namanya dalam hukum pidana kita? Karena Anda diam, Anda sebenarnya bukan petugas hukum. Hukum itu adalah petugas, salah satu definisinya. Maka bagi saya, Anda telah melanggar kode etik dari kepolisian, yakni memberikan rasa aman. Wajib bagi saya untuk melaporkan Anda ke Propam. Baik, siapa lagi yang ada di situ? Baik, kita pause dulu di situ. Ya. Sebentar, saya ambil wajah saya dulu. Saya agak harus hati-hati untuk klik ini, nanti lupa mencet audio. Nah, baik. Jadi itu hari itu ya. Ada bagian video yang
saya tidak tampilkan. Tapi saya, para saksi, melihat dan merasakan langsung bahwa pada saat mobil dihidupkan, titik gitu, dan mereka mau jalan, lalu polisi itu juga melihat ada seseorang menghalangi mobil itu di depan agar tidak bisa jalan mobil itu. Dan saya minta kameramen mendekati polisi. Saya yang minta. Saya sebagai penerima kuasa meminta bahwa saya mengatakan, dia kan tadi mengatakan bahwa saya ada di sini untuk ketertiban umum. Ya, saya bilang ketertiban umum sudah mulai terancam. Sebentar lagi orang akan chaos, tapi dia tetap diam. Nah, Bapak ini harus tahu bahwa salah satu definisi hukum itu adalah petugas hukum. Jadi orang yang berseragam itu bagi hukum adalah hukum. Nah, itu hilang hari itu. Saya minta ia mendengarkan duduk ceritanya. Tidak benar kalau leasing itu sudah melakukan eksekusi sita jaminan melalui pengadilan yang sah. Tidak, dia menghalanginya. Kenapa itu tidak diungkap? Saya berharap ia mendengarkan pandangan hukum kami, tapi dia diam. Dia tidak berusaha memanggil atasannya atau mengajak kami menuju ke polsek atau memediasikan. Nah, seperti apa? Ini yang tidak luar biasa. Ini normal, ini tidak normal. Ternyata ya sudah, saya akan lanjutkan bagaimana video selanjutnya ya. Kita perhatikan baik-baik tentang apa tujuan dia menghalangi itu. Mana yang harus saya pencet ini? Ini. Pak lagi. Pak, saya berharap Anda ngerti hukum. Dan saya salut dengan kemampuan Anda memanage kepolisian. Silakan datang ke kantor saya, bayar semua kewajiban. Minta surat kuasa dari Pak Budi. Sudahlah. Pak, itu namanya meras. Itulah meras, Pak. Bapak minta duit kan? Bapak minta duit kan? Udah. Ya, satu kita dapat. Dia minta duit ya, ingat. Baik. Santun ya bicaranya. Pandai orang ini. Bagaimana rakyat bisa melawan orang seperti ini? Menunjukkan hak-haknya di balik sembunyi kebaikannya. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang hal yang saya maksud dalam hukum pidana pasal 368. Nah, saya minta izin kepada senior advokat saya untuk bicara. Karena Pak Emil Coiri SH dan Pak Beri Abrido Putra, Pak Ibrahim, Pak Detia Studio Putra, dan banyak lagi ya. Kita buka pasal 368 biar jelas, jadi nggak ada ini lagi new normal. Kami tidak mungkin mau ke Jakarta mau minta beli tiket lagi kepada ya, kalau kami ini jangan enak bukan hanya ya, kami dibiayai 150.000 oleh debitur karena kita paham dan memang itu standar dari pedoman organisasi kami untuk layanan seperti ini. Jadi tidak cukup kalau untuk mengadakan apa. Baik, saya ingin tunjukkan. Oke. Baik. Nah ini Pak Coiri ini, pandemi sudah cukup ya. Oke. Saya akan buka. Saya baca di situ barang siapa, jelas ya. Akan teman-teman baca itu pasal 368 itu. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ya, jadi saya langsung uraikan aja. Ada di situ barang siapa. Itulah makanya tadi saya sebut Anda itu right person. Anda si kepala kolektor itu cuman orang di mata hukum. Orang.
Dia bukan kepala kolektor lagi kalau di mata hukum. Dia orang. Mau pejabat pun dia tuh orang gitu. Dia bukan bagi hukum dia tuh gak siapa-siapa gitu. Dia tuh cuman orang di mata hukum. Dan bisa dijerat gitu. Nah, itu barang siapa. Selanjutnya dia tulis di situ kan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya, tadi Anda dengar sendiri ya. Tadi Anda dengar sendiri, kita perlu ulang ini kayaknya video. Dia minta uang, menguntungkan diri sendiri. Dia minta uang. Baik. Terlalu dikasih tahu padahal dia ini, tapi dia masih aja ngeyel. Silakan datang ke kantor saya. Baik, saya geser dikit. Oke. Yang ada di situ. Pak lagi. Pak, saya berharap Anda ngerti hukum. Dan saya salut dengan kemampuan Anda memanage kepolisian. Silakan datang ke kantor saya, bayar semua kewajiban. Minta surat kuasa dari Pak Budi. Sudahlah. Pak, itu namanya meras. Itulah meras, Pak. Bapak minta duit kan? Bapak minta duit kan? Baik, Anda dengar tadi? Ya. Nah. Tapi kalau teman-teman baca di dalam pasal tadi, ya, ini pasal ini tadi, bahwa ada tertulis di situ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Maka pertanyaannya, apakah mereka leasing ini punya hak ya untuk menguntungkan diri sendiri karena tidak melawan hukum? Ya, sepertinya saya perlu tidak untuk memutar kembali audio pertama tadi tentang waktu dia bilang tentang video saya. Tapi teman-teman bisa balik ke belakang aja yang tadi yang ribut-ribut tentang BPK. Anda dengar kan ketika waktu saya bertanya apakah BPK-nya masih ada, dia menjawab mana seorang debitur itu tidak tahu apakah digadai mereka atau menjadi aset perusahaan untuk mengadakan ekspansi modal lebih besar. Tapi semuanya itu tidak masalah lagi sebab fidusia adalah prinsipnya kepercayaan. Makanya undang-undang fidusia ini kalau digali memang terkesan sangat sepihak ya. Aduh, benar ada etis merokok, tapi sudahlah. Jadi klien kami itu memberikan kepercayaan, tapi dia merasa sudah memilih hak. Dalam status-status begini, inilah yang membuat ada persepsi tentang status quo kalau keadaan mobil itu bisa dikuasai dengan cantik gitu. Umpamanya dengan menggunakan jasa-jasa mata elang, mencegat di jalan, lalu mengajak ke kantor, tiba-tiba mobilnya sudah di kantor, maka tidak bisa keluar lagi dengan kawalan tadi, seperti cara-cara tadi. Nah, saya ingin mengkonfrontirkan bahwa itu sudah usai. Nah, ini yang persoalannya. Sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya akan tampilkan di sini. Saya akan tampilkan kepada Anda. Dan jangan-jangan belum pernah baca pula kan? Orang-orang ini mana nih? Oke. Saya akan tampilkan mana. Ini kayak bentar.
tutorial. Kenapa nggak disiapin dari tadi? Satu.
Saya akan lanjutkan. Udah, Ya, satu kita itu Pak Budi, sudahlah. Pak, itu namanya Oke. meras. Itulah meras, Pak. Bapak minta duit kan? Bapak minta duit kan? Udah, Ya, satu kita dapat. Dia minta duit ya, ingat. Makanya belajar bayar kewajiban hutang piutang Pak Budi AC. Pak. Tunggang 4 bulan, bayar 4 bulan. Baik, baik. Saya ingat tuh kalimat itu. Seseorang tidak dapat dipidana karena utang piutang tidak mampu bayar, dan klien kami telah bersurat kepada saudara bahwa dia tidak mampu bayar itu karena pandemi dan telah bersurat berkali-kali dan kami telah mengirim surat. Anda saja tidak tahu. Pak, saya ingatkan ini, unsurnya udah terpenuhi. Anda minta uang dengan mengirimkan orang yang berbaju putih itu menghalangi, dengan berharap klien kami mengadakan perbuatan pidana dengan mencelakai orang, begitu kan? Inilah percobaan pengancaman itu. Anda itu telah berniat, permulaan pelaksanaannya sudah ada. Saya ini ngomong untuk melindungi Anda, untuk sekali lagi nih. Maka sekarang siapa lagi? Biarlah orang itu. Dia sudah nyata kok, dia sudah minta uang. Udah, nggak apa-apa. Semoga kita bisa berdamai dengan dia nanti. Dengan dia menyembah-nyembah kita, biar. Siapa lagi? Siapa lagi? Udah? Sudah. Mana kawan-kawan kita? Di pasal
pasal 335 itu Anda akan cek audio saya ada ya. Ini pula nih. Kok. Nah, di dalam video Anda sudah lihat bahwa tim kami terpaksa tidak dapat menjalankan mobil. Artinya tidak berbuat sesuatu ya. Karena dihalangi seseorang yang berdiri tepat di depan mobil itu. Sehingga takutlah dia. Bagaimana kata takut itu muncul, diwujudkan? Dia terpaksa keluar dari mobilnya karena tidak berani menabrak orang itu. Atau karena tidak berani mengadakan sesuatu penuntutan. Itulah takut. Ada lagi istilah-istilah kekerasan yang dikenal dalam hukum kita. Saya ambil contoh lagi. Biar jelas. Semuanya tidak boleh lagi pakai kekerasan. Oke, ini apa ini? Baik. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan. Kita sudah buka yang kekerasan dalam kasus ini. Kalau kekerasan yang itu adalah ini adalah di dalam undang-undang tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, terorisme. Ya, kutip dari situ. Nah, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ABCD tadi, maupun dengan tanpa menggunakan sarana dan benda elektrik dan non-elektrik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang, ya, rasa takut pada orang. Saya ingin Anda menyaksikan ini ya. Anda tengok ini. Kapan Anda merasa takut, kapan Anda tidak merasa takut. Baik. Sewaktu mereka menghalangi mobil tadi. Oke. Ada lagi. Ini pasti saya kena tuntut. Mana Ada Bang? di
Ah, kita di depan dulu ya. Hah? Nunggu di depan dulu. Baiklah, Minum-minum. baiklah. Mana Ya, kawan-kawan kita? Coba kawan-kawan kita. ada. Mana coba wajahnya? Oke, terima kasih teman-teman. Ah, Mas ah. Tirwan. Jadi Ah, kalian adalah saksi, polisi bisa diam saja ketika rakyat mencari keadilan. Itu ya. kalian saksiin. Ini teman-teman juga. Oke. Oke, jalan. Ya. Oke lah ya. Baik. Enggak, Permisi. enggak, enggak. Terima kasih Tom. Terima Ya. kasih. Oke, coba Ah, hari ini tunai sudah. Aku siapin laporan-laporannya, oke? Kalian pulanglah ya. ngopi-ngopi dan baik-baiklah. Kunci mobilnya, kunci mobilnya. Pak, ada di depan. Oh, coba ambil gambar, Udah. ambil gambar mobilnya. Coba dari situ, coba foto. Apa nggak dengar?
Aduh, ternyata audio saya tidak muncul ya, saya ngomong tadi. Aduh, kenapa tidak ada yang memperhatikan ya? Baik, saya ulangi ya. Jadi setelah kita mengupas ini tadi, ya, inilah akar permasalahannya. Ya. Di dalam Undang-Undang HAM ini jelas tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan. Ya. Saya sudah berusaha mengingatkan orang ini. Pengadilan sekalipun telah dibatasi oleh Undang-Undang HAM untuk tidak mengadakan hukuman. Padahal hakim-hakim atau pengadilan itu dibenarkan untuk melakukan pidana. Maksudnya apa? Dia memberi hukuman orang agar dicabut kebebasannya. Dia diberi kewenangan untuk mengadili hak hidup, bahkan ya dengan ya seumur hidup, hukuman mati. Ya, bahkan sudah dibatasi untuk perkara-perkara orang yang tidak mampu bayar. Kenapa si angkuh ini mengadakan tindakan yang serupa dengan kegiatan pemidanaan? Kira-kira narasinya begini, bayar hutangmu ke sini. Sanksinya mobil kami amankan. Dia beri sanksi. Oleh sebab itu, melalui video ini saya ingin membuat framing ya kepada penegakan hukum bahwa sejak Juni ini akan mulai terjadi kegiatan eksekusi ya, yang mungkin dengan cara-cara seperti ini. Jika tidak, kasus ini segera ditemukan apa langkah-langkah kebijakan yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan oleh para penegak hukum. Kalau kita framing begini bahwa orang bisa menghalangi jalan mobil gitu ya, dihalangi lalu ngomong baik-baik gitu kan, tapi banyak orang, yuk kita ke kantor untuk menyelesaikan bertemu dengan ini ya karena sepakat, pergilah dia, lalu tiba-tiba setelah berada di kantor karena itu adalah pekarangan dari leasing gitu, dan ketika pulang dia tidak bisa pulang gitu ya, maka begitu mudahnya terjadi eksekusi. Lalu dia pulang dan ketika sampai seperti yang terjadi pada klien kami, sampai di kepolisian, mereka menunggu aksi kekerasan. Saya bisa expose apa yang disampaikan oleh SPKT. Mereka menunggu aksi kekerasan barulah kita bisa bertindak. Kekerasan itu sudah terwujud jika dilihat dari pasal 368 tadi. Nah, makanya jika semua ya yang mempunyai wewenang, pengetahuan, kebijaksanaan, memilih diam melihat situasi ini, memilih bahwa adanya sudah normal, memang bahaya. Saya sepakat dengan Presiden Jokowi. Kita berbahaya jika, karena saya saja punya dan kawan-kawan ini hampir 218 orang. Mereka akan disita mobilnya, padahal itulah penghidupannya. Terjadi pemiskinan jika Anda membiarkan itu. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa peserta eksekusi tidak boleh dengan cara-cara paksa. Harus sepakat. Apa yang Dewan prestasikan dijelaskan, tidak serta merta dengan membawa kertas Anda orang 2 bulan tidak bayar lalu Anda bisa sita. Tidak bisa begitu. Makanya saya buat video ini supaya siapapun lagi tidak boleh mengadakan keuntungan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Siapapun dengan pura-pura orang belum tahu MK begitu ya, itu sudah pengkhianatan paling besar pada Anda tahu. Maksudnya jika Anda seorang penegak hukum, Anda tahu sudah dibatasi, tapi malah Anda kasih saran, itu cedera
Kalau di profesi advokat yang menceritakan Pak Ferry pada saya, profesi itu ada artinya. Dia tidak mau kalah dengan keburukan. Nah, OJK, kita tuh udah berkali-kali juga bersurat pada OJK karena mempunyai tugas melindungi konsumen. Kalau formil-formil aja biasa saja ini, banyak orang Pak tidak terlindungi. Kalau Bapak fokus pada perlindungan konsumen, bagaimana konsumen ini bisa bangkit lagi dan mengadakan restrukturisasi yang mampu ia lakukan, maka perekonomian nasional akan naik. Saya nggak lihat itu Pak, karena kita bersurat, Anda diam. Ya, saya sepakat akhirnya OJK ini dibubarkan saja lebih baik, karena hampir saya tidak lihat gunanya. Hari ini pun saya ingin lihat bagaimana respon OJK. Apakah mudah? Saya tunggu 1 kali 24 jam. Apakah saya duduk tenang di sini, keluar mobil itu, ya? Apakah Bapak sama menengok Mahkamah Konstitusi itu? Panggil kalau perlu. Abangnya klien kami itu, dan orang itu, dan pimpinannya kalau Bapak mampu memanggil para pihak. Ini udah terjadi, OJK. Kalau Bapak berpikir tidak mau semua tidak dapat dipidana, baik secara perdata maupun pidana, tidak usah menjadi pejabat. Kita ini bekerja, apalagi Bapak sudah punya kewenangan, silakan laksanakan. Perhatikan surat-surat kami. Tidak semua Pak, dan perlu dijelaskan. PDKP ini honornya ya, karena dia tidak menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Saya ingat tentang surat keterangan tidak mampu. Maka kami tidak boleh minta biaya kalau dia menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Tetapi kalau dia tidak punya, itu pun kita pedoman organisasi yang meminta 150. Karena kami pikir layanan ini cuma untuk dengan telepon. Dan semuanya ramah-ramah, kecuali yang ini nih, yang ini. Leasing ini keras, diberi pemahaman, bukannya cari tahu gitu ya ke lawyernya gitu, malah mengada-ngada gitu. Nah, kepolisian tolong tindak ini. Kalau Bapak butuh pelaporan, panggil. Bicara tentang surat keterangan tidak mampu. Bangka Belitung cukup beruntung punya gubernur yang memberikan skema, saya akan tunjukkan Anda, skema bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan itu difokuskan pada di mana nyari yang tapi intinya begini, sambil nyari, bahwa ketika kami mensurati Gubernur Bangka Belitung, Pak Erzaldi, pada bulan April, kami menceritakan situasi ini, bahwa banyak masyarakat Bangka Belitung yang tidak mampu datang kepada kami untuk meminta bantuan negosiasi, karena bisnisnya di Belitung khususnya itu ya, industri pariwisata itu kan mati, dan mereka terus dikejar-kejar oleh leasing, dan mereka sebenarnya saking bertanggung jawabnya, mereka ingin menangkap pidato Pak Jokowi itu, dan mereka senang dan mereka bingung bagaimana ngajuinnya. Kami bercerita pada Pak Gubernur, dan begini kalimat Pak Gubernur, bahwa pada dasarnya perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat itu sudah ada. Nah, kita fokus saja memberi bantuan hukum kepada mereka. Jadi kepada warga Bangka Belitung yang mengadakan SKTM bagi kami, itu beberapa sudah mendapat bantuan dari Pemprov Bangka Belitung. Mereka, karena begini, memang perda bantuan hukum itu kami bisa mendapatkan biaya sepanjang dana masih ada ya, untuk mengadakan upaya negosiasi ini. Jadi kegiatan yang SKTM itu dibiayai oleh pemerintah provinsi, tetapi tidak semua, karena anggaran pemerintah provinsi kita tidak cukup besar untuk meladeni jumlah SKTM yang masuk
kepada kami ya. Kami seleksi saja yang mampu untuk di cover oleh APBD kita. Tapi prinsipnya ya, Gubernur Bangka Belitung dia memilih tidak diam. Dia mengambil peran untuk dia menyadari masyarakat lemah dalam melakukan negosiasi bantuan hukum. Sehingga bagi dia negosiasi bantuan hukum, negosiasi restrukturisasi kredit ini. Dia ingin kehadiran lembaga bantuan hukum itu dapat membawa mengangkat kedudukan hukum dari warga Bangka Belitung berhadapan dengan bisnis, karena dia tahu persamaan hukum perjanjian antara para pihak itu belum seimbang. Nah, dia berharap negosiasi ini bisa jalan baik-baik. Meskipun kami menyadari kepala daerah tentu tidak bisa mencampur lebih jauh tentang hukum perjanjian antara kreditur dan debitur. Dia hanya hadir, pemerintah Provinsi Bangka Belitung itu hadir dalam memberikan dukungan kepada pihak yang lebih lemah dengan memberi bantuan jasa pendampingan bantuan hukum ini melalui LBH yang terdaftar. Saya berharap hal ini ditiru oleh provinsi lain, khususnya Tangerang Selatan. Di sana banyak LBH, di sana juga banyak LBH. Berikan skema agar negosiasi ini tidak menggunakan pendekatan preman, tetapi menggunakan orang-orang yang mengerti hukum. Banyak kasus kami berhasil untuk berdialog baik-baik dengan kreditur. Malah ada kreditur yang menemukan bahwa betapa enaknya ya kalau mereka ada pengacara atau tim penasihat hukum. Karena akhirnya ada yang membantu kami untuk menjelaskan, ada yang membantu kami untuk karena kami kadang-kadang sudah susah menelpon mereka, tetapi dengan ada abang kami mohon bantu untuk agar A, B, C, D. Itu daripada Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur tidak melihat persoalan ini akan menjadi pemiskinan bagi daerah Anda. Saya pikir itu dulu. Terakhir saya ingin tekankan. Aduh, gambar.